Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa sekalian, kelas DM21 di mata kuliah Analisa dan Pengembangan Sistem Informasi. Kita lanjut hari ini melanjutkan tentang materi tentang basis data. Ya, materi sebelumnya kita sampai pada relasi yaitu relasi database. Ya, ini database. Sebentar. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang terakhir yaitu DFD level, ya. Sehingga di DFD level ini menghasilkan beberapa menu. Ya, menu pertama yaitu pendaftaran, menu kedua adalah simpanan, pinjaman, kemudian angsuran, dan pengunduran diri. Nah, masing-masing menu itu memproses inputan, kemudian hasilnya atau outputnya disimpan di dalam tabel. Misalnya di sini adalah tabel pendaftaran, itu disimpan di tabel anggota, karena di anggota memang menyimpan data-data yang berhubungan dengan data anggota. Jadi nanti ada tabel anggota. Kemudian kita lihat dari sini, ya, bahwa anggota menjadi input, yaitu mengisi data anggota, kemudian inputan itu masuk ke pendaftaran, ya, di sini. Kemudian diproses oleh sistem, ya. Dari setelah itu outputnya akan disimpan ke dalam tabel anggota. Nah, tabel anggota ini juga bisa diambil lagi, maka di tabel anggota ini ke sistem ada arah garis yang panahnya bolak-balik, ya. Jadi sebagai masuk, sebagai keluar, dan sebagai masuk, ya. Itu. Nah, anggota juga dibutuhkan di dalam, misalnya ini untuk kebutuhan simpanan, ya, maka simpanan juga disimpan di tabel namanya tabel simpan. Kemudian di sini ada pinjaman, outputnya disimpan di dalam tabel pinjaman, ya. Kemudian ada tabel angsuran, dari menu angsuran, di sini datanya disimpan di tabel angsuran. Kemudian ketika anggota melakukan pengunduran diri, maka setelah diproses datanya disimpan di tabel pengunduran diri. Jadi dari sistem ini membutuhkan 5 tabel, ya, yaitu tabel anggota yang pertama. Ini yang pertama, tabel anggota. Kemudian yang kedua adalah tabel simpanan. Kemudian yang ketiga adalah tabel pinjam. Yang keempat adalah tabel angsuran. Yang kelima adalah tabel pengunduran diri. Masing-masing tabel, ya, yaitu tabel nomor 2 sampai nomor 5 itu akan membutuhkan data dari tabel anggota, sehingga tabel anggota ini akan berelasi ke seluruh tabel, ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui tabel apa saja yang dibutuhkan, maka kita bisa mentransformasikan di dalam seperti ini, ya. Jadi kita bisa membuat relasi data diagramnya.
Ya, jadi yang pertama, yang nomor satu tabel yang kita butuhkan adalah tabel anggota. Di sini kita sudah membuat ada tabel anggota. Ya, yang kedua, tabel kedua itu adalah tabel simpan, di mana tabel simpan ini dipecah menjadi dua, yaitu tabel simpan dan tabel simpan detail. Ya, ini adalah tabel yang pertama. Ini adalah tabel A 2A, ini tabel 2B. Ya. Yang ketiga adalah tabel pinjam. Tabel pinjam ini ya. Ini adalah tabel yang ketiga. Tabel yang berikutnya adalah tabel angsuran. Tabel angsuran ini adalah tabel yang keempat. Yang terakhir adalah tabel yang kelima, yaitu tabel pengunduran diri. Ya, oke. Ini tadi sudah kita jelaskan tabel-tabel yang berelasi, ya, anggota berelasi ke simpan detail, anggota juga berelasi ke pinjam, ke angsuran dan juga pengunduran diri. Ya, dilihat di diagram ini juga terlihat bahwa pinjam juga berelasi ke angsuran. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi selanjutnya kita menyusun atau membuat struktur database-nya. Ya, dari tabel yang kita buat susun ini ada 6 tabel, maka kita harus membuat strukturnya dulu. Dari tabel itu ada berapa field? Di sini sudah kelihatan field-fieldnya. Ya, field-field dari tabel anggota misalnya ada kode anggota, ada nomor KTP, ada nama anggota, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, alamat, unit kerja, telepon, dan tanggal masuk. Ini yang namanya field atau atribut. Ya. Kemudian struktur basis datanya, ya, ini lebih mendetailkan penjelasan dari tabel itu. Jadi selain field yang kita jelaskan, juga field itu struktur database itu juga menjelaskan tipe data dari field itu, berapa panjangnya, terus keterangannya untuk apa. Iya, desimal ini berhubungan dengan misalnya yang berhubungan dengan integer dan sebagainya, yang berhubungan dengan nominal-nominal, angka-angka. Di tabel anggota itu kita lihat di sini ada 8 field. Ada 8 field atau 8 atribut. Ya, ini yang namanya field. Ya. Ini field. Jadi ada field kode anggota, ada field nomor KTP, ada field nama anggota, field tempat, field tanggal lahir, field alamat, dan field telepon serta field tanggal masuk. Ya, di tipe data di sini disebutkan untuk menjelaskan tipe datanya apa masing-masing field itu. Misalnya tipe anggota itu tipe datanya varchar, lebarnya atau panjangnya 5, ya. Fungsinya, keterangan ini adalah menjelaskan fungsi dari field tersebut. Ya, jadi fungsi dari kode anggota ini dipergunakan untuk mengisi kode anggota. Ya, kenapa kode anggota itu dibuat? Kode anggota ini untuk membedakan antara anggota satu dengan anggota yang lain, sehingga meskipun sama kode anggotanya namanya sama, tapi kode anggotanya berbeda, maka menunjukkan bahwa itu anggota yang berbeda. Ya, kalau nama bisa sama, sedangkan kode anggota tidak bisa sama, harus berbeda. Sehingga karena berbeda, maka isi dari kode anggota ini, value dari kode anggota ini unik. Karena unik, maka dijadikan primary key. Ya, primary key kalau disebut dengan PK. Ya, PK primary key. Nah, selanjutnya nomor KTP, lebarnya atau tipe datanya adalah varchar, lebarnya 16. Ya, ini digunakan untuk mengisi nomor KTP anggota. Kemudian ada field nama anggota, lebarnya 25,
ini digunakan untuk mengisi nama anggota. Kemudian tempat lahir ini tipenya varchar, kemudian panjangnya 15, digunakan untuk mengisi tempat lahir dari anggota tersebut. Kemudian field tanggal lahir, tipe datanya adalah date, di mana date itu panjangnya sudah default yaitu 8, secara otomatis kita tidak perlu mengisi ya. Tanggal lahir ini digunakan untuk mengisi tanggal lahirnya. Kemudian ada lagi alamat itu dengan tipe data varchar, panjangnya 25. Ini digunakan untuk mengisi alamat anggota. Telepon jenisnya adalah varchar, lebarnya atau panjangnya 15. Ini untuk mengisi nomor telepon dari anggota. Kemudian ada tanggal masuk, tipe datanya date, lebarnya default 8, keterangannya adalah untuk mengisi tanggal masuk anggota tersebut. Ya, di sini saya beri bagaimana nanti perintah sintaksnya untuk membuat secara fisik dari database tersebut. Tapi nanti kita jelaskan berikutnya. Kita membahas pertama adalah membahas tentang struktur tabelnya dulu. Oke. Ya, kita tentukan di sini misalnya di ini PK-nya ya. Kita melihat di sini adalah PK-nya. Untuk berikutnya adalah tabel simpanan. Tabel simpanan hanya ada 3 fieldnya ya, yaitu terdiri dari kode simpan, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Kode simpan ini untuk mengisi kode simpan di simpanan, tabel simpan. Kemudian ada tanggal simpan, tipe datanya adalah date, panjangnya 8, fungsinya untuk mengisi tanggal simpan. Di sini ada jumlah nominal ya, tipe datanya integer, panjangnya 7. Ini bisa dirubah-rubah, tapi defaultnya adalah 11 ya, desimalnya 0, jadi tidak ada angka desimal. Keterangannya ini adalah jumlah dari nominal yang disetorkan atau disimpan di koperasi tersebut ya. Oke. Selanjutnya tabel berikutnya adalah tabel detail simpanan. Ya, tabel detail simpan ini ada 4 field, yaitu field kode simpan. Oke, sebelumnya kita balik ke tabel simpan. Di tabel simpan ini yang unik ya, nilainya yang unik yaitu kode simpan. Tanggal simpan bisa sama, jumlah bisa sama, tapi yang tidak sama adalah kode simpan. Maka sebagai kandidat primary key-nya adalah kode simpan. Jadi di kode simpan ini kita jadikan sebagai primary key. Ya, primary key. Oke, selanjutnya di tabel detail simpan. Detail simpan ada 4 field, yaitu kode simpan, ada varchar, kemudian ini panjangnya 5 untuk menyimpan kode simpan. Kemudian di sini ada kode anggota, ini ada tipe datanya varchar, panjangnya 5, ini untuk menyimpan menulis kode anggota. Simpanan pokok integer, panjangnya 7, desimalnya 0. Ini untuk menyimpan berapa nominal simpanan pokok yang disimpan oleh anggota. Kemudian di sini ada simpanan wajib, integer 7, 0, dan ini untuk digunakan untuk menyimpan simpanan wajib anggota. Iya. Selanjutnya ada tabel pinjaman, ada 9 field di sini. Ada 9 field untuk mengisi data pinjaman. Ya, fungsinya tabel ini adalah untuk mengisi data pinjaman. Apa saja yang perlu diisi atau disimpan di dalam data pinjaman ini, yaitu adalah kode pinjam. Kode pinjam ini unik juga, maka ini juga dibuat sebagai primary key-nya. Ya, tipe datanya varchar, panjangnya 5 ya, untuk mengisi kode pinjam. Kemudian kode anggota ini sebenarnya juga unik juga, tapi ini kode anggota ini tidak dibuat baru, tapi kita ngambil dari tabel anggota, sehingga ini bukan lagi menjadi primary key, tapi menjadi foreign key. Ya, menjadi foreign key. Tapi bisa juga sekaligus dijadikan primary key. Ya,
Ini bisa primary key dan juga foreign key. Tipe datanya varchar 5. Kenapa kok varchar 5? Karena ini foreign key, kita juga mengambil dari tabel anggota, disamakan ya. Kode anggota di tabel anggota itu tipe datanya varchar dan panjangnya 5. Kemudian field yang ketiga ada tanggal pinjam ya. Ini tipe datanya date, panjangnya 8. Ini menyimpan tanggal pinjam. Kemudian di sini ada bunga. Bunga ini isinya adalah angka nominal, maka bentuknya adalah tipe datanya integer ya. Ini untuk mengisi bunganya berapa. Kemudian apa sih bedanya integer sama varchar ya, atau dengan char ya? Integer, varchar dan char itu juga bisa diisi dengan angka. Tapi kalau integer hanya angka. Bedanya apa? Angka yang ada di varchar dengan angka yang ada di integer. Bedanya adalah kalau angka yang ada di varchar itu tidak bisa dioperasikan. Sedangkan integer itu fungsinya untuk bisa dioperasikan. Maksudnya dioperasikan itu misalnya di penjumlahan, pengurahan, pembagian atau perkalian. Jadi angka yang ada di varchar itu tidak bisa dijumlah, dikurangi atau dikalikan. Ya, tapi yang agar bisa dioperasikan dengan jumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian, maka tipe datanya harus integer. Ya. Oke, kemudian jangka waktunya. Jangka waktu ini juga integer ya. Kemudian jumlah pinjaman ini ada integer. Ini fungsinya adalah untuk menulis jumlah atau nominal pinjaman. Kemudian ini ada angsuran pokok ya. Biasanya ini juga integer juga, tapi isinya biasanya secara otomatis karena ini angsuran pokok ini merupakan hasil bagi dari jumlah pinjaman dengan jangka waktu ya. Jadi ini disimpan di sini untuk mengisi angsuran pokoknya. Kemudian angsuran bunganya berapa nominal. Kalau bunga yang di sini adalah menunjukkan angka misalnya 2%, 1%, 2,5% gitu ya. Tapi kalau angsuran bunga ini menunjukkan nominalnya. Jadi nanti operasionalnya adalah jumlah pinjaman dikalikan bunganya. Berapa persen, maka akan muncul di angsuran bunganya ini. Jadi setiap bulannya berapa bunganya, berapa pokoknya, sehingga nanti di total angsuran ini merupakan hasil dari angsuran pokok ditambah angsuran bunga ya. Oke, selanjutnya yang ke-5, file database. Tabel angsuran fungsinya adalah mengisi data angsuran ya. Kita lihat ada 9 field yang dibutuhkan. 9 field itu di sini ada kode angsuran ya. Kode angsuran ini juga sifatnya unik ya. Setiap angsuran diberi nomor unik sehingga ini juga bisa dikatakan menjadi primary key ya. Kemudian tipe datanya adalah varchar, panjangnya 5. Di sini untuk mengisi kode angsuran. Maka karena unik kita jadikan field ini menjadi primary key atau PK-nya ya. Kemudian ada kode pinjam. Nah, kode pinjam ini kan sama sebenarnya di tabel pinjam ya. Maka karena sama ini menjadi foreign key-nya. Ini varchar 5 ya, menyimpan kode pinjamnya. Ini karena ngambil dari tabel pinjam, maka ini dijadikan sebagai foreign key ya. Kode anggota ini juga unik ya. Kita nggak perlu mengisi tapi tinggal ngambil aja data yang ada di tabel anggota ya. Ini unik juga, varchar ya 5 karena ngambil dari tabel anggota, maka ini juga dijadikan foreign key ya. Ini jadikan foreign key. Ada tanggal angsuran ya, ini date ya. Defaultnya 8 untuk mengisi tanggal angsuran. Pinjaman integer ya, berapa pinjamannya ya. Kemudian ini mengambil pinjaman dari kode pinjam. Jadi ketika kode pinjam ini diketikkan, maka angka pinjamannya akan kelihatan berapa. Kemudian angsuran ini integer. Ini juga nanti
angsuran ini total angsuran ya, total angsuran, sisa angsuran ya. Kemudian sisa angsuran ini yang dinilai adalah pokoknya yang dihitung. Kemudian angsuran ini juga integer juga ya. Ini menunjukkan sudah berapa kali dia mengangsur anggota tersebut ya. Untuk keterangan ini varchar 30, ini isinya adalah keterangan ini ya digunakan untuk menulis keterangannya apa dari angsuran itu, apakah telat, apakah lunas, apakah terserahlah apa isinya, itu tergantung kebutuhan dari koperasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah tabel pengunduran diri. Ini fungsinya adalah untuk mengisi atau menyimpan data pengunduran diri dari anggota. Kalau kita lihat di sini ada 6 field ya, ada 6 field yang dibutuhkan di tabel ini ya, yaitu pertama adalah kode pengunduran diri dengan tipe datanya varchar, panjangnya 5. Ini diisi untuk kode pengunduran diri. Ini juga karena unik kode maka dibuat menjadi primary key-nya ya. Terus ini ada kode anggota ini tidak menjadi primary key karena diambil dari tabel anggota varchar 5 ya. Kode anggota ini dijadikan sebagai foreign key-nya. Ada tanggal masuk ya, juga ngambil dari dari tabel anggota ya. Ini date ya, otomatis nanti masuknya karena sudah tersimpan di tabel anggota. Yang diisi adalah tanggal keluarnya ya, ini untuk mengisi tanggal keluar. Statusnya ini varchar 15 status, kemudian saldonya dia punya saldo berapa untuk dikembalikan kepada anggota tersebut, integer. Saldonya ini ngambil dari simpanan ya, maksudnya adalah saldo simpanan ya. Nah ini nanti kita lihat, kita balik lagi ke bagaimana itu sudah kita membuat suatu susunan struktur basis datanya. Lalu bagaimana kita membuat secara fisiknya ya, secara fisik baik itu menggunakan SQL Yoke atau menggunakan dengan MyPHP-MyAdmin ya. Di monggo suka pakai mana ya, bisa juga Oracle dan sebagainya. Ini sintaksnya. Namun sebelum kita membuat sintaks seperti create table anggota, create table dan lain sebagainya, maka harus kita membuat terlebih dahulu adalah create database-nya. Jadi create database itu menampung tabel-tabel yang akan berhubungan dengan simpanan koperasi itu, ya, sistem koperasi itu, ya. Database-nya misalnya adalah database koperasi atau sistem koperasi, maka isinya tabel-tabelnya adalah tabel anggota, tabel simpanan, tabel pinjaman, tabel angsuran, dan tabel pengunduran diri. Ya, ada 5. Nah, ini fieldnya, sintaksnya. Kuncinya ketika membuat create tabel, ya, setelah kita sudah membuat create database, maka tulisannya adalah create tabel. Perintahnya adalah create tabel ya. Kemudian kita menulis nama tabelnya. Ya. Apa nama tabelnya? Ya, jadi di sini kalau kita coba ya, misalnya di sini ya. Kita buat dulu create database koperasi lah misalnya. Maka kalau kita eksekusi, nah di sini ada koperasi yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat bagaimana membuat tabel-tabelnya, sebelumnya harus kita tunjuk dulu database yang sudah kita buat. Database mana? Misalnya ini koperasi ya, yang kita ingin membuat tabel-tabel koperasi, maka kita harus mengklik dulu database koperasinya. Kita klik dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita membuat SQL-nya atau sintaksnya, misalnya sintaksnya adalah
create table, ya, perintahnya. Bisa nggak dibesarkan ini? Oke, sudah bisa. Kita besarkan. Terlalu besar ya. Bentar, kita sesuaikan. Ya. Ini ada create table, ya. Kemudian setelah create table, kita tulis nama table yang akan kita buat. Misalnya adalah anggota. Selanjutnya kita buat kurung, 2 kurung, ya. Jadi ini yang penting, create table, kemudian nama dari kita sudah ya. Koperasi. Kemudian ya. Jadi perintahnya adalah create table, ya. Setelah create table, tulis nama tabelnya. Anggota. Terus kita buat kurung buka kurung tutup. Nah, apa isi kurung buka kurung tutup? Kurung buka kurung tutup ini isinya adalah field yang akan kita buat, ya. Jadi kalau misalnya create anggota, maka fieldnya itu ada 8. Ada anggota, ada nomor KTP, ada nama anggota, tempat, tanggal lahir, alamat, telepon, dan tanggal masuk, ya. Oke, misalnya bagaimana cara menulis fieldnya? Misalnya di sini adalah kode anggota varchar 5, ya. Kode anggota, kemudian varchar, langsung kita tulis varchar, ya. Berapa lebarnya? Lebarnya harus di dalam kurung juga, ya, harus di dalam kurung 5, ya. Kemudian untuk menulis field selanjutnya dipisah dengan koma. Misalnya yang berikutnya adalah, kita lihat, nggak hafal ya. Adalah nomor KTP varchar 16. Kita tulis di sini nomor KTP varchar 15. 16 atau 15? 16, ya, 16. Nomor KTP ini nomor, tapi kita mengisinya dengan varchar. Tipe datanya kita tentukan dengan varchar, bukan integer. Iya, kenapa? Karena nomor KTP ini kita tidak membutuhkan dalam operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Jadi kita nggak perlu dengan integer, jadi cukup varchar aja, ya, seperti itu. Oke, biar cepat kita copy aja, sebentar, kita copy anggota tadi, nomor KTP. Oke. Saya tulis di sini, saya copy langsung seperti ini. Ada nama anggota varchar 25, tempat varchar 15, tanggal lahir, date. Ketika nulis date, panjangnya nggak usah ditulis karena otomatis nanti defaultnya muncul 8, ya. Kemudian alamat varchar 25, telepon varchar 15, tanggal masuk, date, ya. Jadi ketika kita menentukan tipe datanya itu date, maka tidak perlu menulis lebarnya seperti varchar 15 misalnya, ya. Di sini tipe data 15 ini panjangnya, jadi date nggak perlu ada panjang, ya. Tanggal masuk. Kemudian yang kedua, kita menentukan primary key-nya. Di sini belum kita tentukan primary key-nya mana.
Jadi karena yang unik itu adalah kode anggota, kita tentukan kode anggota sebagai primary key. Bagaimana penulisan primary key? Ada dua macam, ya. Bisa langsung ditulis di sini. Misalnya primary key. Ini juga bisa seperti ini, ya. Atau kita tulis di bawah primary key dalam kurung adalah kode anggota. Jadi sama aja. Anda menulis primary key-nya langsung mengikuti fieldnya kode anggota varchar 5 primary key, atau primary key kode anggota, ya seperti itu. Nah, sama aja. Jadi kita langsung jalankan ini ya. Oh, ada kesalahan. Sebentar, kita baca kesalahannya apa. Maria Davis correct syntax error near primary key. Kita lihat dekat primary key apa. Oh, ini ada apanya? Ada kurung tutupnya ini. Primary key, ini mestinya tidak pakai kurung. Ya. Tanggal masuk, date, primary key, kode anggota, kurung tutup di sini. Jangan lupa kurung tutup. Kurung tutup ini pasangan dari kurung buka yang di depan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, berhasil. Bagaimana kita melihat bahwa sintaksnya ini sudah berhasil? Kita tinggal melihat di sini. Ini ada koperasi, kemudian di sini ada anggota. Ya, ada tabel anggota. Jadi kita lihat tabel anggota itu ada apanya aja, ya, terdiri dari field apa aja. Kita lihat di sini. Mana? Nggak bisa coba kita kecilkan lagi. Di sini ya, ada alamat kode anggotanya sebagai primary key. Kemudian ada nama anggota, ada nomor KTP, telepon, ada tempat, ya. Kalau kita kepingin lihat strukturnya, maka kita lihat strukturnya di sini. Di sini ada anggota, kita klik. Bentar. Nah, ini strukturnya. Ada kode anggota sebagai varchar, ini sebagai key, primary key ya. Sebagai primary key itu tandanya ada, kodenya ada gambar kunci ya. Ada nomor KTP, nama anggota, tempat, tanggal lahir, alamat, telepon, dan tanggal masuk. Sudah berhasil ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, jadi seperti itu yang kita tuliskan ya. Di primary key itu bisa ditulis di awal seperti ini, atau yang seperti tadi ditulis di terakhir, primary key setelah tanggal masuk, koma, primary key dalam kurung kode anggota varchar. Kode anggota kurung tutup lagi di sini. Ya, itu. Selanjutnya ini ada create tabel simpan ya. Kode simpan varchar primary key sama ya. Tanggal simpan date, jumlah ini integer. Ini create tabelnya, detail simpan, kode simpan, varchar, kode anggota, varchar. Nah, di sini kita coba lihat ada yang namanya foreign key, ya. Di sini saya memberikan contoh juga primary key-nya di belakang. Primary key, kode simpan, kode anggota. Jadi di sini kode anggota saya jadikan primary key, ya. Nggak apa-apa. Ada dua primary key di dalam satu tabel, nggak masalah ya. Kemudian di sini ada foreign key-nya kode simpan, ini dari detail simpan ya. Kemudian referensinya simpanan kode simpan, foreign key, kode anggota, references anggota, kode anggota ya. Terus selanjutnya ini create tabel pinjaman sama ya. Primary key kita buat di belakang ya.
Jangan lupa ini kode pinjam varchar 5, kode anggota varchar 5, tanggal pinjam, date, bunga integer, jangka integer, jumlah pinjaman integer dan sebagainya. Primary key-nya adalah kode pinjaman dan kode anggota. Ya, kode anggota bisa dijadikan primary key atau tidak, nggak masalah. Ya. Kemudian di sini ada foreign key, kode anggota, referensinya anggota, kode anggota. Jangan lupa kurung tutup yang terakhir. Ya. Create tabel angsuran juga sama, kode angsuran, kode pinjaman, kode anggota, varchar. Di sini kalau yang lain saya buat 2 primary key-nya, di sini hanya 1. Primary key-nya adalah kode angsuran. Jadi terserah ya itu ya. Yang penting nanti bisa berelasi. Foreign key-nya kode pinjam, referensinya dari tabel pinjaman, ya, kemudian kode pinjam dan sebagainya. Nah itu ketika kita sudah buat semua, maka ya ini otomatis nanti akan setelah kita lihat bagaimana relasinya itu sama. Ya, anggota ini terdiri dari ini, kemudian ada simpan ada 2, ini relasinya kode anggota ke simpan, kemudian kode simpan ke detail simpan juga, ini relasi ya. Kemudian anggota dengan pinjam berelasi, ini ada kode anggota, ini juga dijadikan kunci. Jadi field yang dijadikan foreign key, maka dia akan ditunjukkan dengan garis. Ya, misalnya kode anggota dengan pinjaman, ya, karena kode anggota dijadikan kode anggota sebagai foreign key, maka akan ditunjukkan dengan adanya garis dari tabel anggota menuju ke pinjaman. Ya, juga demikian tabel anggota ke undur diri. Ya, ini ada kode anggota. Ini menunjukkan bahwa garis ini adalah garis ini menunjukkan bahwa kode anggota berelasi dengan tabel yang lain. Ini juga sama, tabel anggota berelasi dengan tabel undur diri. Ini juga sama, tabel anggota berelasi dengan angsuran. Ya. Kode pinjam juga berelasi dengan tabel angsuran. Kode anggota juga berelasi dengan detail simpan. Kode simpan berelasi dengan detail simpan. Jadi ada di sini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Ada 6 relasi. Iya. Gambarannya seperti ini. Ya. Tuh. Sehingga ini secara teoritis harus dilakukan mestinya, ya. Oke, selamat mencoba. Ini sudah dipraktekkan di mata kuliah basis data, ya. Ini hanya flashback aja, mengingat kembali, ya. Selamat mencoba untuk pembuatan database-nya. Kemudian nanti akan ada tugas-tugas, ya, baik analisa, kemudian sampai mendesain, ya, analisa secara proseduralnya, kemudian dibuatkan diagram alurnya, kemudian dibuatkan DFD-nya, juga sampai desain database-nya, ya. Baik, sampai di sini materinya cukup. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dan sukses selalu, semangat, ya. Terima kasih dari saya. Nanti ada pertanyaan bisa di forum ataupun langsung menggunakan WA atau media apapun, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.